751 tanpa ampun. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, meskipun Lu Yansui hanyalah teman lama Chen Fan, dia telah berjanji untuk melindunginya. Melihat dia disiksa seperti itu membuatnya marah. Kamu sedang mendekati kematian. Penatua Rong marah dan mengisi energinya, memenuhi ruangan dengan ketegangan yang mematikan. Dia mengangkat tongkat naga di tangannya dan hendak menyerang Chen Fan. Chen Fan tidak mengatakan sepatah kata pun. Suara mendesing. Api mematikan keluar dari mata Chen Fan dan berubah menjadi pedang surgawi berwarna merah. Pedang itu terbang ke langit dan kemudian menghunjam ke Elder Rong. Saat itu, Chen Fan telah menggunakan 3 jenis api. Api ilahi emas, api kilin, dan api merah. Api merah berasal dari laut darah dan telah ternoda oleh kemarahan Chen Fan. Kehadirannya memenuhi ruangan dengan energi mematikan dan menyesakkan. Seolah-olah pedang itu keluar dari tingkat neraka yang paling dalam. Tunjukkan belas kasihan. Wajah peri salju memucat. Dia tahu secara langsung tentang kekuatan Chen Fan yang tak terbayangkan. Bahkan 7 tuan tidak bisa bertahan melawannya, apalagi Penatua Rong. Namun, perasaan bahaya telah luput dari perhatian Penatua Rong. Dia mendengus setelah melihat tindakan Chen Fan yang tampaknya bodoh dan menghantam tanah dengan tongkatnya, memanggil petir di langit. Suara itu bergemuruh melintasi angkasa dan terdengar seolah-olah ada kereta yang baru saja lewat. Esens Qi yang tak ada habisnya dikumpulkan menuju Elder Rong dan membentuk naga kristal. Tubuh naga yang panjangnya 10 meter itu berwarna biru dan tembus cahaya. Itu berkilauan di bawah sinar matahari, memperlihatkan elemen es Qi yang mematikan di dalam perutnya. Saat ia berlari melintasi langit, ia membekukan udara dan meninggalkan jejak putih di langit. Kekuatan roh es tertinggi. Ini adalah salah satu seni paling terkenal dari Istana Dewa Salju. Rumor mengatakan bahwa Penatua Rong menggunakannya untuk membekukan dewa tingkat bumi sampai mati. Nak, aku tidak peduli siapa kamu dan dari mana asalmu. Kamu tidak boleh main-main dengan Istana Dewa Salju. Suara Elder Rong sedingin es. Bahkan ketika Wu Hongyan akan bersukacita karena kekalahan Chen Fan yang akan datang, mereka mendengar suara mendering. Pedang surgawi merah membelah naga itu menjadi 2 seperti pisau yang akan memotong sepotong tahu. Pedang surgawi menembus dan menyerang Penatua Rong. Penatua Rong panik dan memulai aura perlindungan 4 kebenaran, mencoba melindungi dirinya sendiri. Namun, kekuatan-kekuatan ilahi Chen Fan berada di luar imajinasinya. Retakan, pedang surgawi berwarna merah itu menusuk kepala Elder Rong dan memotongnya dari bahunya. Ekspresi terkejut masih melekat di wajah Penatua Rong bahkan ketika kepala wanita tua itu jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa tetua Istana Dewa Salju akan dibunuh oleh seorang pemuda. Ketika api merah membuat jiwa ilahi Elder Rong menjadi abu, tangisan yang menyayat hati bergema di seluruh ruangan. Dewa tingkat bumi telah terbunuh. Penatua Rong adalah kekuatan yang tangguh yang harus diperhitungkan, namun dia dibunuh oleh Chen Fan dengan mudah. Ini adalah hasil yang tidak pernah mereka bayangkan. Pemimpin Istana Dewa Salju keluar. Chen Fan membunuh Penatua Rong dan tidak melihat mayatnya untuk kedua kalinya. Dia memegang Lu Yansui dengan 1 tangan dan terbang ke langit. Suaranya bergema di dalam kastil berusia 1000 tahun, menjangkau setiap sudut. Murid Istana Dewa Salju yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit, dan melihat pemuda itu bersinar dalam emas. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut. Bang, bang, bang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh penjuru. Istana Dewa Salju, masing-masing mewakili dewa tingkat bumi yang kuat di Kunsu. 1, 2, 3. 12 lampu menyala, artinya 12 dewa tingkat bumi telah bangkit melawan Chen Fan. Selain Peritaiin yang pergi ke Kunwu dan penguasa istana yang berkultivasi terpencil, hampir semua dewa tingkat bumi di Istana Dewa Salju telah muncul. Istana Dewa Salju adalah salah satu dari 7 sekte agung dan sekte kecil lainnya seperti sekte Sungai Timur tidak bisa menandinginya. Astaga, ada lebih banyak tetua daripada pertemuan sekte setiap 10 tahun, seru banyak murid. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerbu Istana Dewa Salju dan mengambil murid-murid kami? Seorang wanita cantik mengenakan gaun sopan bertanya. Kekuatannya setara dengan dewa tingkat bumi Leixing dan dia adalah yang terkuat di antara dewa tingkat bumi, pemimpin kedua, Peri Taihan. Lu Yansui adalah temanku. Istana Dewa Salju membawanya pergi dari rumahnya, dan alih-alih mendidiknya,
kamu malah membiarkan murid-muridmu menyiksa dan menindasnya. Kamu bahkan berencana menyerahkannya ke istana Yuntian agar mereka bisa menundukkannya dengan prosedur pencarian jiwa, tegur Chen Fan. Peri Taihan tampak malu. Menyerahkan salah satu muridnya ke sekte lain dan menerapkan prosedur pencarian jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh istana Dewa Salju. Namun, Peri Taihan dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Lu Yansui berasal dari dunia fana, bagaimana dia bisa mengenal seseorang sekuat Chen Fan? Bahkan ketika dia hendak mengajukan beberapa alasan, dia mendengar Wu Hongyan berteriak dengan suara sedih, "Nyonya, dia telah membunuh Penatua Rong." Apa? Semua dewa tingkat bumi di istana Dewa Salju terkejut. Mereka melihat ke bawah dan melihat tubuh Elder Rong tanpa kepala. Peri Taihan mengerutkan alisnya dan marah besar. "Jadi, kamu di sini untuk menimbulkan masalah. Istana Dewa Salju perlu memberiku penjelasan. Kalau tidak, aku akan membunuh semua orang di sini," jawab Chen Fan dengan tenang. Sangat baik, kata-katanya tidak cocok dengan dewa tingkat bumi. Menantang salah satu dari 7 sekte agung di Kunsu adalah bunuh diri. Mereka telah menjadi kekuatan yang kuat selama ribuan tahun dan tak seorang pun, bahkan Master Sekte Mistik Azure, dapat menghadapi mereka sendirian. "Mulai Arai, kami akan menunjukkan kepadanya kekuatan Istana Dewa Salju," perintah Peri Taihan. Dia adalah seorang tetua yang berkepala dingin dan tidak membiarkan amarahnya menguasai dirinya. Penatua Rong adalah salah satu dari 5 pembudidaya paling kuat, namun, dia telah dibantai oleh Chen Fan tanpa banyak perjuangan. Peri Taihan diberitahu bahwa Chen Fan adalah individu yang sangat berbahaya, kehati-hatian akan disarankan. Ledakan, saat 12 dewa tingkat bumi memulai seni mereka, kekuatan Dharma dan segel Dharma yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding istana kuno. Kastil kristal juga mulai berkilau di bawah sinar matahari, membuatnya tampak seperti patung es. Prasasti Dharma yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara dan membentuk arai Dharma. Chen Fan melihat seekor burung hitam berputar-putar di atas kastil melalui energi arai Dharma. Arai besar penjaga istana, ini adalah arai Dharma yang ditinggalkan oleh Dewa Langit, itu mampu menjebak tuan tertinggi untuk selamanya. Kekuatannya ditingkatkan ketika dioperasikan oleh 12 dewa tingkat bumi secara bersamaan. "Ark!" burung itu berseru sambil melemparkan kepalanya ke belakang. Tubuhnya terbuat dari kristal es, dan bentuknya seperti burung phoenix. Kehadirannya memiliki kualitas yang mengintimidasi yang memenuhi ruang di dalam arai. Burung dan hewan gemetar ketakutan saat mereka merasakan burung hitam di dekatnya. Dewa tingkat bumi manapun akan takut dengan kekuatan seperti itu. Arai besar burung hitam kini aktif. Ini akan menentukan nasib anak itu. Terakhir kali kami menggunakan susunan ini adalah ketika keluarga Si menyerbu kami. Burung hitam itu membunuh 7 dewa tingkat bumi keluarga Si pada hari itu dan itu menandai jatuhnya keluarga Si, teriak seseorang di antara murid istana Dewa Salju. Kenikmatan yang luar biasa melintas di mata Wu Hongyan. Dia tidak sabar untuk melihat Chen Fan mati. Dia pasti sudah terbunuh jika dia hanyalah dewa tingkat bumi biasa. Tapi dia adalah Chen Beixuan. Peri salju tersenyum masam. Chen Fan memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dapat menjatuhkan kultivator tingkat formasi inti dengan tangan kosong. Dia bertaruh bahwa bahkan guru leluhurnya pun tidak dapat menahannya, apalagi arai Dharma. Membunuh. Chen Fan tidak terpengaruh. Dia memegang Lu Yansui dengan satu tangan, sementara dia membentuk segel kepalan tangan dengan tangannya yang bebas. Api emas di sekitar tubuhnya berubah menjadi naga yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung menjadi kepalan tangan. Pada akhirnya, tangan kanannya berubah menjadi anak merah membara yang membawa cukup energi untuk menghancurkan apapun yang dilewatinya. Tinju ilahi bela diri sejati. Ledakan. Chen Fan mengangkat tinjunya ke atas kepalanya dan tiba-tiba mengubah seluruh tubuhnya menjadi energi emas yang terbang ke langit dan berbenturan dengan burung hitam. Ledakan. Semua orang merasakan dampaknya terdengar seolah-olah langit akan runtuh. Esens Qi yang dipanggil oleh arai terganggu oleh dampaknya. Rasanya seperti hulu ledak nuklir baru saja diledakkan di langit, meninggalkan lubang selebar 3 hingga 4 kilometer. Retak, retak. Banyak prasasti Dharma arai yang terkelupas dari dinding setelah diliputi oleh kekuatan dampaknya. Kedua belas dewa tingkat bumi memucat pada saat yang sama ketika mereka semua mundur. Yang lebih lemah bahkan meludahkan darah. Aura tinju emas Chen Fan telah menghancurkan burung hitam, bersinar lebih jauh ke langit sambil terus bersinar.
Kekuatan seperti itu hanya dalam satu pukulan. Banyak murid yang terkejut. Para dewa tingkat bumi berkumpul, tetapi tidak bisa menghapus rasa malu dan takut dari wajah mereka. Chen Fan telah mengalahkan 12 dari mereka pada saat yang bersamaan. Seberapa kuat sebenarnya dia? Ini tidak mungkin. Wu Hongyan terguncang sampai ke intinya. Cobalah untuk melawan ini. Chen Fan mengisi energinya, saat api emas menyala lebih kuat. Sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang Chen Fan, dan semakin terang setiap detiknya. Semua orang yakin bahwa serangan Chen Fan akan membunuh setidaknya setengah dari dewa tingkat bumi di Istana Dewa Salju. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari jauh, "Mohon ampun, Yang Mulia Chen Abadi." Kemudian, kehadiran mengerikan muncul dari dalam Istana Dewa Salju. Kehadirannya membawa kekuatan lebih besar daripada Master Sekte Azure Mystic. Chen Fan belum pernah bertemu orang sekuat ini sebelumnya. Kultivator tingkat formasi inti kedua. Seorang wanita terbang keluar dari Istana Dewa Salju dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Dia tampak lebih muda dari 30 tahun dan memiliki kulit putih mulus. Dia bahkan lebih cantik dari Qian Yexue. Hal yang paling menakutkan adalah energinya bahkan lebih kuat daripada energi Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Dia sepertinya telah menyatu dengan seluruh dunia. Menguasai. Dewa tingkat bumi membungkuk dan Peritaihan merasa lega. Dia segera berkata, "Tuan, orang ini masuk tanpa izin ke Istana Dewa Salju dan membunuh Tetua Rong. Dia sangat kuat. Ini pasti Chen Beixuan, Chen Abadi yang agung," kata Tuan Istana Dewa Salju. Chen Beixuan. Semua orang terkejut. Mereka familiar dengan nama Chen Fan. Bagaimanapun, dia telah menjadi orang terkenal di alam kunsu dalam sebulan terakhir. Tapi bukankah seharusnya dia bertarung dengan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure di Gunung Kunwu saat itu? Kenapa dia ada di Istana Dewa Salju? Chen Abadi yang agung telah mengalahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure di Gunung Kunwu dan telah menjadi kultivator terbaik di dunia. Tentu saja kau bukan tandingannya, Master of, kata Istana Dewa Salju. Kali ini, tidak hanya dewa tingkat bumi, semua murid Istana Dewa Salju tersentak. Dia mengalahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Dia menjadi kultivator terbaik di Kunsu. Berita ini seperti bom yang mengejutkan semua orang, bahkan Peritaihan pun tercengang. Mereka tahu betapa kuatnya Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Dia adalah kultivator terbaik Kunsu dan makhluk yang tak terkalahkan selama 3 abad terakhir. Wu Hongyan tercengang dan menyesal. Yang Mulia Chen Abadi, apa yang dilakukan Istana Dewa Salju? Tuan Istana Dewa Salju membungkuk dan berkata, "Para murid Istana Dewa Salju memanfaatkan teman baikku. Apa menurutmu aku sudah mati?" Chen Fan mendengus dan mengulurkan tangannya. Kekuatannya menarik Wu Hongyan mendekat padanya di udara. "Tuan, saya tidak bersalah." Istana Yuntian ingin menginterogasi Lu Yansui. Wu Hongyan berteriak, "Tidak bersalah." Chen Fan terkekeh dan mengeluarkan energi Qi-nya, mengubah Wu Hongyan menjadi kabut darah. Banyak dewa tingkat bumi yang marah. Bahkan penguasa Istana Dewa Salju mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Yang Mulia Chen Abadi, kami menghormatimu sebagai kultivator terbaik di Kunsu, tapi itu tidak berarti kamu bisa membunuh seseorang di Istana Dewa Salju. Kami adalah salah satu dari 7 sekte agung. Jika murid kami melakukan kesalahan, Anda harus menyerahkan mereka ke Balai Penegakan Hukum." Meski terlihat cantik, dia galak saat marah. Kekuatannya bahkan membuat awan bergulung. Saat dia tersenyum, akan ada angin sepoi-sepoi. Saat dia marah, lautan akan mengamuk. Ini adalah kekuatan makhluk surgawi yang kuat. Dewa tingkat bumi biasa tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh 7 sekte agung untuk menyelidiki kematian Master Sekte Heavenly Thunder. Sebelum Master Istana Dewa Salju selesai berbicara, Chen Fan melambaikan tangannya untuk menyelanya. "Berhenti. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang tepat, aku akan membunuh semua orang di istana," kata Chen Fan dengan kejam. "Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Istana Dewa Salju?" Penguasa Istana Dewa Salju sangat marah dan energinya membuat segalanya bergetar. Terus, Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada meremehkan, "Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan harta karun roh itu? Aku mungkin masih sedikit lebih berhati-hati jika kamu adalah Master Sekte dari Sekte Mistik Biru Langit, tapi kamu hanyalah puncaknya, tahap Conate Being, bahkan tidak dekat dengan Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi.
Aku bisa menjatuhkanmu dengan satu tangan. Mata Chen Fan dipenuhi dengan arogansi. Sangat sulit untuk memasuki level inti emas. Mungkin tidak ada satupun penggarap inti emas di antara 100 penggarap terhubung. Bahkan tidak banyak orang yang bisa memasuki keadaan formasi inti. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure adalah bakat yang tiada taranya dan hanya bisa membentuk inti esensi setelah 1000 tahun berkultivasi. Penguasa Istana Dewa Salju adalah sosok yang paling lemah di antara tokoh-tokoh tertinggi, jadi tidak mungkin dia bisa memasuki tingkat formasi inti. Energi mengerikannya sebagian besar berasal dari harta karun istana. Kamu terlalu angkuh. Tuan Istana Dewa Salju mendengus. 7 Sekte Agung tidak terkalahkan karena mereka memiliki harta karun roh dan susunan untuk melindungi mereka. Memiliki harta karun roh seperti memiliki master formasi inti. Orang biasa bisa membunuh makhluk terhubung dengan harta karun roh, apalagi Tuan Istana Dewa Salju. Haha, Chen Fan tidak mau menjelaskan. Dia mengumpulkan esensi sejati dan melayangkan pukulan. Pancaran cahaya keemasan kemudian membentuk roda cahaya di belakangnya yang membawa energi dahsyat. Tampaknya itu adalah tinju ilahi bela diri sejati. Ark, Tuan Istana Dewa Salju berteriak. Bulan sepertinya telah terbit di tubuhnya dan memancarkan sinar cahaya. Begitu muncul, suhu di sekitar langsung turun, semua orang merasa seolah-olah berada di kutub utara. Ini, banyak orang mendongak dan melihat bulan. Roda bulan adalah harta karun Istana Dewa Salju. Menurut legenda, itu adalah harta karun terkuat yang dibuat oleh pendiri sekte kami dan telah membunuh dewa tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya dalam ribuan tahun terakhir, gumam peri salju. Mata semua orang terbuka lebar saat melihat senjata berbentuk bulan sabit berputar di bulan. Ada pola rumit yang tak terhitung jumlahnya yang terukir di atasnya dan memancarkan sinar bulan. Cahaya bulan tampak sangat indah, tapi sebenarnya itu adalah cahaya ilahi es yang mematikan. Guru telah memulai roda bulan. Chen Beixuan akan mati. Peri Taihan tersenyum. Dong, terdengar suara bel. Chen Fan meninju roda bulan dan tampak seperti matahari keemasan berbenturan dengan bulan di luar. Tinju Chen Fan dan roda bulan saling bertabrakan, menciptakan suara dentang yang tak terhitung jumlahnya. Ding, ding, ding. Matahari keemasan dan bulan terus berbenturan dan langit dipenuhi energi yang menakutkan. Setiap serangan roda bulan sebanding dengan serangan tuan formasi inti tahap puncak. Tapi Chen Fan bertarung dengannya hanya dengan satu tangan. Tangannya bersinar seolah terbuat dari emas dan sepertinya cukup kuat untuk membelah dunia. Roda bulan mengenai tinju Chen Fan dan menciptakan beberapa kilau emas tetapi tinju tersebut tidak patah sama sekali. Bahkan Master Dewa Gajah pun tidak akan menggunakan tubuhnya untuk melawan harta karun roh. Terbuat dari apakah tubuhnya? Emas yang tidak bisa dihancurkan. Semua anggota Istana Dewa Salju tercengang. Harta karun roh dianggap tak terkalahkan di alam kunsu dan belum ada seseorang yang sekuat Chen Fan dalam ribuan tahun terakhir. Pergi. Pada akhirnya, api merah di mata Chen Fan berubah menjadi berkas cahaya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh api emas dan dia memukul roda bulan dengan keras. Roda bulan terlempar, menabrak gunung es yang jaraknya ribuan meter, membelahnya menjadi dua dan memotong ujungnya. Ses. Kali ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tersentak. Dia telah menang melawan harta karun roh dengan tangan kosong. Siapa yang tidak takut dengan orang seperti itu? Bahkan penguasa Istana Dewa Salju pun terlihat serius, ada ketakutan di matanya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Chen Fan berteriak dengan marah. Penguasa Istana Dewa Salju mengambil kembali roda bulan dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, kamu memang kuat dan aku tahu aku bukan tandinganmu. Aku hanya berharap kamu bisa menyelamatkan murid-murid ini. Sebelum dia menyadarinya, Chen Fan sudah mengetuk labu penguat pedang untuk mengeluarkan pedang terbang emas. Chen Fan sudah mengetahui nama-nama orang yang telah menindas Luyan Sui dan dia memindai seluruh Istana Dewa Salju dengan kehendak abadi, memenggal kepala mereka semua menggunakan pedang terbang. Pada hari itu, Istana Dewa Salju diselimuti oleh pedang Qi. 35 murid, 9 murid lingkaran dalam dan 2 dewa tingkat bumi dibunuh oleh Chen Fan, dan salah satu dari mereka bahkan adalah makhluk Conate tingkat menengah. Seluruh Istana Dewa Salju berlumuran darah. Penguasa Istana Dewa Salju tidak bisa berbuat apa-apa sementara murid lainnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang yang menentang sekte, sudah bertahun-tahun sejak Tuan Besar yang tak terkalahkan muncul di Kunsu.
Peri Taihan mendongak dan tersenyum kecut. Dewa tingkat bumi lainnya tetap diam. Dia benar-benar orang paling berkuasa di dunia. Qi Qingwei berteriak. Dia melihat ke belakang pria itu dan tahu bahwa alam Kunsu tidak akan dikuasai oleh 7 sekte agung sejak saat itu. Makhluk yang lebih kuat akan mendominasi dunia. Bahkan sekte yang mulia harus menyetujui di depan Chen Fan. Sayangnya, itu bukan aku. Qi Qingwei merasa menyesal. Berita tentang Chen Fan mengalahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure dan menekan Istana Dewa Salju dengan cepat beredar di seluruh alam Kunsu. Banyak orang terkejut dan sekte besar lainnya ketakutan. Bahkan Istana Dewa Salju telah menyerah, artinya Chen Fan benar-benar memiliki kekuatan untuk menekan sekte yang mulia. Alam Kunsu akan memasuki era Chen Beixuan mulai sekarang. Seru banyak orang. Ketika Master Sekte dari Sekte Mistik Azure mendengar tentang hal itu, dia menghela nafas dan berkata bahwa dia tidak akan bertarung dengan Chen Fan lagi. Cloud Heaven Tirk bahkan menghancurkan barang antik yang memiliki sejarah 3.000 tahun. Bahkan 7 sekte agung tidak berdaya melawannya dan yang lain hanya bisa menerima kebenaran. Dunia tercengang dengan nama Chen Fan. Saat Chen Fan menjadi terkenal di Kunsu, beberapa penjaga sedang bersandar pada dinding batu di depan pintu batu yang menjulang tinggi jauh di dalam Gunung Mangcang. Disinilah letak gerbang surga di Kunsu. Semua orang di dunia ini mengandalkan pintu batu ini untuk melakukan perjalanan melintasi 2 dunia. Tapi kemudian, pintu batu itu bersinar dan bergetar hebat. Aku khawatir akan memakan waktu beberapa tahun lagi agar gerbang surga menjadi stabil. Sejak ketua sekte dari Sekte Guntur Surgawi meninggal, tak seorang pun dapat membuka jalan bahkan dengan harta dari sekte tersebut. Istana Yuntian mencoba segalanya beberapa waktu yang lalu tetapi mereka hanya dapat mengirimkan jiwa ilahi seorang murid ke sana. Tidak mungkin bagi tubuh untuk melewatinya sekarang. Seorang penjaga tua menguap dan berkata, sudah waktunya kita menerima balasan. Sementara dia berbicara, gerbang surga berkilauan dan sebuah tablet tiba-tiba terbang keluar. Ada berita, mari kita lihat siapa yang membunuh Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi di dunia fana. Pemimpin penjaga mengambil tablet itu dan menemukan ada pesan kehendak abadi yang hanya terdiri dari 5 kata. Setelah membacanya, semua penjaga ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu. 5 kata itu adalah, pembunuhnya adalah Chen Beixuan, pembunuhnya adalah Chen Beixuan. Jika para penjaga membaca 5 kata itu sebulan sebelumnya, mereka akan bingung. Apa maksudnya? Mereka tidak akan tahu siapa Chen Beixuan. Tapi kemudian, semua orang pernah mendengar namanya. Dia adalah kultivator terbaik Kunsu yang telah menekan sebuah sekte sendirian. Banyak orang yang terkejut. Itu sebabnya semua orang sangat terkejut. Itu pasti suatu kebetulan. Mungkin ada Chen Beixuan lain di dunia fana, kata seorang penjaga setelah beberapa saat. Namun semua orang di sekitarnya tetap diam dan membeku seperti patung. Ada seorang Chen Beixuan yang telah membunuh Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi. Dan ada Chen Beixuan lain yang telah mengalahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure. Yang terakhir sepertinya melompat keluar dari celah batu, karena tidak ada yang tahu tentang masa lalunya. Masuk akal, sekte yang mulia tidak memiliki informasi tentang masa lalunya karena dia berasal dari dunia fana. Dan kami masih berpikir kami bisa pergi ke sana. Untuk membalas dendam, kata seorang penjaga tua dengan tangannya yang gemetar. Semuanya terguncang dan merasa seperti telah menemukan rahasia yang mencengangkan. Begitu rahasianya terungkap, itu akan membuat mata semua orang melotot. Ini sangat besar, saya harus pergi menemui Master Sekte dari Sekte Yuntian segera. Pemimpin penjaga menyimpan tablet kehendak abadi, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi. Yang lain saling memandang dan tahu badai sedang menuju Kunsu. Chen Fan tinggal di Istana Dewa Salju setelah menyelamatkan Luyan Sui. Para peri tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun mereka ingin dia segera pergi. Mereka memang dikejutkan oleh kemampuan Chen Fan untuk menghentikan harta karun roh dengan tangan kosong. Apakah semua buku Istana Dewa Salju ada di sini? Chen Fan berdiri di depan perpustakaan besar yang ukurannya kira-kira 10 lapangan sepak bola. Ada deretan rak buku yang menyimpan jutaan buku. Ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari bambu, batu giok, dan emas. Semua buku yang bukan tentang seni kultivasi disembunyikan di ruang rahasia ini.
Ada buku tentang sejarah dan rahasia alam Khonsu dan banyak murid yang secara tidak sengaja menemukan harta karun senior mereka di dalam buku tersebut, Master of Kata Istana Dewa Salju. Dia berdiri 10 kaki dari Chen Fan dan roda cahaya berbentuk bulan sabit melayang di atas kepalanya, mengirimkan sinar bulan untuk melindunginya. Jangan khawatir, harta karun rohmu berkualitas tinggi, tapi aku tidak mempedulikannya. Adapun seni kultivasimu, itu bahkan tidak sepenting buku, kata Chen Fan acuh tak acuh. Tuan Istana Dewa Salju langsung marah. Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, dia memaksakan senyum dan berharap Chen Fan akan segera pergi. Ledakan, sinar cahaya keemasan dibentuk dengan kehendak abadi yang paling murni. Itu memindai isi semua buku di setiap rak buku dan kecepatan membaca Chen Fan 1000 kali lebih cepat daripada manusia. Inilah keuntungan menjadi seorang kultivator. Semakin kuat kehendak abadinya, semakin cepat dia membaca dan memproses informasi. Seorang penggarap formasi jiwa dapat menangani miliaran hal pada saat yang bersamaan. Meski Chen Fan belum mencapai level itu, membaca 100 buku sekaligus bukanlah hal yang sulit. Abad pertengahan, filsafat, waktu senggang. Isi buku terlintas di benak Chen Fan dan dia mulai memiliki pemahaman tentang sejarah alam Khonsu. Dia kemudian menemukan asal-usul Sekte Agung, perkembangan mereka dalam ribuan tahun terakhir, dan kebangkitan dan kematian para elit yang tak terhitung jumlahnya. Bukan ini yang aku cari. Chen Fan mengerutkan kening. Dia memindai separuh buku dan masih belum menemukan apa yang diinginkannya. Hanya 1 dari 3 hal yang harus kulakukan di Khonsu yang masih harus kuselesaikan. Menemukan jalan surga dan meninggalkan bumi. Mata Chen Fan berkilauan dan pemindaian sinar cahaya keemasan dipercepat. Dia mengira penguasa Istana Dewa Salju akan mengetahui sesuatu tentang jalan surga. Namun, dia terlihat sangat bingung dan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang jalan surga. Rupanya, alam Khonsu telah melupakan jalannya karena tidak ada penggarap inti emas selama ribuan tahun. Bahkan para master sekte pun tidak mengetahuinya. Kurasa aku hanya bisa mencari beberapa petunjuk di buku-buku lama. Jika aku tidak dapat menemukan apapun di Istana Dewa Salju, aku akan mengunjungi sekte yang mulia satu persatu. Sepertinya mereka tidak akan mencoba melawan lagi, pikir Chen Fan. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik. Ada sebuah buku di baris ketiga rak buku yang tertutup debu, tampaknya telah ditinggalkan di sana selama bertahun-tahun. Ini adalah jurnal yang ditulis oleh seorang tetua generasi pertama Istana Dewa Salju. Dia mencatat semua yang dia temui sepanjang hidupnya dan isi jurnal itu muncul di benak Chen Fan. Ada satu kalimat khusus yang mengejutkannya. Petik 2. Setelah para dewa kuno berangkat ke jalan surga, kami tinggal di Istana Yuntian untuk menjaga pintu dan menyelesaikan masalah di Khonsu. Kalimat ini ditulis dalam catatan yang berantakan dan kebanyakan orang akan membacanya sekilas, tapi itu seperti mercusuar dalam kegelapan untuk Chen Fan. Istana Yuntian bertanggung jawab menjaga pintu jalan surga. Jadi, jalan surga ada di Istana Yuntian. Mata Chen Fan berbinar. Beberapa menit kemudian, bagian lain mengkonfirmasi dugaan Chen Fan. Ketika para dewa dari pengadilan surgawi pergi, Lord Yuntian tinggal di luar jalan surga dan membangun sebuah istana untuk melindungi jalan tersebut, sehingga musuh-musuh mereka tidak akan dapat melewati jalan tersebut dan mengejar mereka. Jalan surga-surga bisa dihancurkan bila diperlukan. Ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh wakil Master Istana Yuntian kepada mantan Master Istana Dewa Salju. Rupanya, jalan surga ada di Istana Yuntian. Istana Yuntian dibangun untuk menjaga jalan surga, namun ras alien tidak pernah datang selama ribuan tahun terakhir. Itulah sebabnya Istana Yuntian akhirnya melupakan tujuan awalnya, untuk kemudian menjadi sekte teratas dan penguasa Khonsu. Sepertinya aku harus pergi ke Istana Yuntian, Chen Fan menarik kehendak abadi dan berpikir. Namun, dia tidak terburu-buru. 2 tahun terakhir ini merupakan tahun yang berat bagi Lu Yansui dan dia sangat merindukannya. Ketika dia melihat Chen Fan, dia memeluknya seperti koala dan tidak melepaskannya. Chen Fan merasa kasihan padanya jadi dia tinggal bersamanya lebih lama di Istana Dewa Salju. Istana Dewa Salju dipenuhi dengan kiroh dan memiliki obat harta karun seperti teratai es, yang menjadikannya tempat yang baik untuk bercocok tanam. Selain itu, Asiu juga membutuhkan bimbingannya. Peri di istana segera menyadari bahwa Chen Fan tidak berencana pergi dalam waktu dekat. Sementara Chen Fan tinggal di Istana Dewa Salju dengan damai. Sebuah berita yang menggemparkan datang.
Chen Fan datang dari dunia fana. Dia di sini untuk menghancurkan alam Kunsu. Kebanyakan orang pada awalnya tidak mengira hal itu benar, namun banyak dari mereka yang mulai mempercayainya seiring dengan tersebarnya berita tersebut ke seluruh dunia. Bagaimanapun, Chen Fan curiga. Dia sepertinya keluar dari celah batu. Qi Mufeng dan Qi Siwer adalah dua orang pertama yang bertemu dengannya dan tidak ada catatan tentang dia yang dapat ditemukan di Kunsu sebelumnya. Dia sepertinya terlahir dengan kekuatannya dan tidak ada yang percaya bahwa dia bisa mengalahkan Master Sekte dari Sekte Mistik Azure hanya dengan berkultivasi selama beberapa dekade. Banyak yang bertanya-tanya apakah Chen Fan adalah reinkarnasi dari Dewa Langit yang baru saja bangun. Berita ini menyebabkan kehebohan besar di dunia Kunsu. Orang-orang terbagi menjadi dua partai, satu mendukung Chen Fan dan satu lagi menentangnya. Mereka saling menyerang dan tidak ada satupun yang bisa meyakinkan yang lain. Tapi kemudian, seorang tetua istana Yuntian mengungkapkan kebenarannya. Mereka telah mengirim murid lingkaran dalam ke dunia fana dan pesan terakhir darinya terdiri dari 5 kata, pembunuhnya adalah Chen Beixuan. Dan ketika dia pergi ke dunia fana, Chen Fan masih seorang kultivator tanpa nama, belum banyak informasi tentang dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua itu, seluruh Kunsu tercengang. 7 sekte agung telah membuktikan bahwa berita itu tidak palsu. Setelah itu, sekte lain juga mengkonfirmasi berita tersebut karena penjaganya berasal dari sekte yang mulia. Banyak orang yang terkejut, apakah Chen Fan benar-benar seseorang dari dunia fana? Bahkan mereka yang mendukung Chen Fan ragu-ragu, mungkin ada kemungkinan beberapa sekte ingin menjebak Chen Fan, tetapi sekte yang mulia tampaknya memiliki bukti nyata. Kemudian, Sekte Guntur Surgawi berbicara. Yang mulia Chen Abadi harus menjelaskan dirinya sendiri. Ini tentang keselamatan Kunsu dan kita harus menyelidiki kematian Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi. Jika dia dapat membuktikan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan itu, Sekte Guntur Surgawi akan melakukannya meminta maaf dan menawarkan dia kompensasi. Kemudian, Sekte Esensi Campuran, Sekte Dasi, Lembah Ventian, banyak master sekte dan tetua agung dari sekte besar meminta penjelasan yang jelas dari Chen Fan. Bahkan master sekte dari Sekte Mistik Azure berkata, Yang mulia Chen Abadi, jika Anda dapat memberitahu kami dari mana asal Anda akan dapat menyingkirkan semua tuduhan itu. Pada akhirnya, Cloud Heaven Tirk mengeluarkan ultimatum. Chen Fan harus membalas dalam 3 hari, atau dia akan dihukum karena pengkhianatan. Dalam sekejap, orang-orang memusatkan seluruh perhatian mereka pada Istana Dewa Salju dan Chen Fan. Seluruh alam Kunsu gelisah, menunggu jawaban Chen Fan. Saat dunia luar sedang berdiskusi dengan sengit, orang-orang di Istana Dewa Salju juga merasa cemas. Murid Istana Dewa Salju yang tak terhitung jumlahnya melirik Chen Fan. Dibandingkan dengan orang-orang di luar, mereka memiliki lebih banyak keraguan. Sulit dipercaya bahwa Chen Fan pergi ke sana untuk menyelamatkan Luyan Sui. Dia adalah seseorang dari dunia fana dan tidak pernah keluar dari istana. Bagaimana dia bisa bertemu Chen Fan? Keduanya bahkan tampak cukup dekat. Ketika berita dari Istana Yuntian datang, para murid Istana Dewa Salju bingung sekaligus terkejut. Tuan, mereka bilang Anda berasal dari dunia fana. Apakah itu benar? Qi Siwer berlari masuk. Qi Qingwei, Bai Suxian dan Taihan Fairy juga mengikutinya dengan tatapan gelisah. Mereka pasti memfitnahmu. Cloud Heaven Tirk menaruh dendam padamu dan dia bahkan memintamu memberi mereka penjelasan dalam 3 hari. Ini konyol, kata Qi Siwer sambil cemberut. Saya memang dari bumi, dunia fana yang Anda bicarakan, kata Chen Fan dengan tenang. Hah, Qi Siwer berdiri membeku di sana. Qi Qingwei menutup matanya dan merasa fantasinya telah hancur. Sebelum pergi ke sana, mereka tahu bahwa berita itu mungkin benar tetapi mereka masih memiliki sedikit harapan di benak mereka. Bai Suxian menghela nafas sementara Peritaihan dan yang lainnya menoleh seolah-olah musuh mereka telah muncul di depan mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana guru bisa menjadi seseorang dari dunia fana? Qi Siwer tidak percaya sama sekali. Banyak elit dan dewa tingkat bumi telah meninggal di bumi. Manusia telah menjadi iblis di mata orang-orang Kunsu dan mereka sangat ingin membalas dendam. Apakah kamu ingat pertama kali kamu bertemu denganku? Aku terluka parah setelah melewati gerbang surga. Jadi aku tidak bisa cukup berterima kasih karena mengizinkanku beristirahat di rumahmu. Kamu adalah anak yang baik dan aku tidak ingin berbohong padamu. Chen Fan membelai rambut hitam gadis itu dan dengan lembut,
karena aku berjanji untuk melatihmu, aku akan selalu menjadi gurumu tidak peduli siapa aku. Terserah kamu. Kisiwer lari seolah jiwanya telah meninggalkannya, saudara perempuannya dengan cepat mengejarnya. Bai Suxian ragu-ragu dan bertanya, Yang Mulia Abadi, apakah Anda benar-benar seseorang dari dunia fana? Jadi, Anda membunuh Tuan Muda dari Sekte Mistik Azure, Dewa Leixing tingkat bumi, dan Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi. Ya, kata Chen Fan. Semua orang langsung terdiam. Ini berbeda dengan membunuh Putra Raja dan Ling Qiao Abadi. Chen Fan adalah peserta lantai dan masuk akal untuk membunuh semua musuhnya. Sepanjang sejarah, ada lebih dari satu pemenang yang berhasil membantai seluruh peserta gathering lantai. Master Sekte dari Sekte Mistik Azure melakukan hal yang sama untuk menjadi penguasa Kunsu. Namun, Tuan Muda dari Sekte Mistik Azure dan yang lainnya tidaklah sama. Mereka mati di bumi dan harus dibalaskan. Dewa tingkat bumi Hanshi, Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi, dan semua anggota sekte tersebut sekarat untuk menghancurkan planet ini. Xuan Luo dan teman-temannya sombong dan mereka memandang rendah planet saya. Saya harus menunjukkan kepada mereka kemampuan kami, jawab Chen Fan acuh tak acuh. Semua orang yang hadir di Istana Dewa Salju tetap diam, tapi Peritaihan dan beberapa orang lainnya tampak waspada. Mereka memandang Chen Fan seolah-olah sedang melihat alien. Saya harus meminta Anda untuk segera meninggalkan Istana Dewa Salju. Kami tidak bisa mengambil risiko seperti itu, Peritaihan menundukkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Bai Suxian dan yang lainnya juga menyuarakan kekhawatirannya satu demi satu. Lu Yansui sangat marah. Apakah mereka mencoba mengusir Chen Fan? Aku akan pergi tapi tidak hari ini. Chen Fan menghentikan Lu Yansui. Cloud Heaven Tirk meminta jawaban dalam waktu 3 hari, jadi aku akan melakukan apa yang dia inginkan. 10 hari kemudian, aku akan pergi ke Istana Yuntian untuk menemuinya secara langsung dan melihat apa yang akan dia lakukan padaku. Semuanya terkejut. Apakah akan ada pertempuran? Segera, identitas Chen Fan dan kata-kata terakhirnya menyebar ke seluruh alam Kunsu seperti badai. Semua orang tercengang. Chen Fan benar-benar datang dari dunia fana. Dia telah membunuh Master Sekte dari Sekte Guntur Surgawi, Xuan Luo dan banyak lainnya. Dia berencana pergi ke Istana Yuntian untuk mempertanyakan Cloud Heaven Tirk. Ini untuk sepenuhnya menekan Kunsu. Banyak orang yang marah. Ketika mereka bertarung satu sama lain, mereka tidak akan pernah menahan diri. Namun, ketika mereka berhadapan dengan orang luar seperti Chen Fan, mereka akan segera menjadi sekutu. Banyak pendukung Chen Fan telah mengubah pendirian mereka. Banyak pemimpin keluarga yang ingin Chen Fan mendirikan Sekte Agung ke-8 bahkan menarik perhatian garis antara mereka dan Chen Fan dan orang-orang muda yang mengaguminya menangis. Setelah menerima berita tersebut, kota Qishan terdiam. Qi Mufeng masuk ke ruang kerja dengan wajah pucat dan mengurung diri. Semua orang mengerti betapa sedihnya perasaannya. Sekte Sungai Timur sangat senang setelah mengetahui hal itu dan banyak tetua mereka mulai berkumpul di sekitar kota Qishan. Sebagai perbandingan, 7 sekte agung tercengang dan marah. Di Sekte Guntur Surgawi di Gunung Petir Ungu, energi menakutkan yang tak ada habisnya ditembakkan ke langit dan para dewa tingkat bumi berteriak dengan marah, Chen Beixuan membunuh murid-murid kita, dewa tingkat bumi kita dan bahkan master sekte kita. Kita harus membalaskan dendam mereka. Penatua Agung dari Sekte Guntur Surgawi, dewa tingkat bumi Jiuming, adalah yang paling keras. Keturunannya, Wu Tengshan, telah dibunuh oleh Chen Fan di lantai namun dia tidak berani berbuat apa-apa. Segalanya berbeda, karena Chen Fan telah membangkitkan kemarahan semua orang, Dewa tingkat bumi Jiuming segera meminta seluruh sekte untuk bergerak dan melenyapkan Chen Fan bersama-sama. Dapatkan harta karun sekte kami dan kumpulkan semua prajurit dan murid. Kami akan membunuh Chen Beixuan, teriak Dewa tingkat bumi Jiuming. Di Sekte Azure Mistik, Master Sekte sedang duduk bersila dengan mata tertutup seperti patung. Peritaihin berlutut di sampingnya dengan air mata mengalir di wajahnya. Xuan Feng, itu adalah anak kami satu-satunya jadi kami hanya bisa menaruh semua harapan kami padamu. Chen Beixuan membunuhnya di dunia fana. Sebagai ayahnya, bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu? Tangan Master Sekte gemetar. Baiklah, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi sendiri, kata Peritaihin dengan marah dan pergi. Ketika dia melangkah keluar dari pintu, Master Sekte menghela nafas. Bagus,
Selain Sekte Guntur Surgawi dan Sekte Mistik Azure, orang-orang dari sekte besar, termasuk Sekte Dasi, Sekte Esensi Campuran, dan Gunung Guntur, semuanya juga berencana untuk membalas dendam karena beberapa murid batin mereka juga telah meninggal di dunia. Meskipun mereka tidak superior seperti Tian Mingzi dan Tuan Muda dari Sekte Mistik Azure, mereka menyimpan dendam terhadap Chen Fan. Namun, sekte-sekte tersebut khawatir dengan kekuatan Chen Fan, jadi mereka memutuskan untuk mengamati situasinya dan melihat apakah mereka akan melakukan sesuatu setelah seseorang yang kuat keluar. Mereka tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan Chen Fan karena beberapa masalah kecil. Inilah alasan mengapa Sekte Guntur Surgawi tidak melakukan apa-apa, tetapi jika Chen Fan kalah dalam pertempuran, mereka tidak keberatan untuk pergi dan menendangnya saat dia terjatuh. Meskipun tidak ada seorang pun di alam Kunsu yang berani melangkah. Suara Cloud Heaven Tirk datang dari Istana Yuntian. Baiklah, 10 hari kemudian, aku akan berada di Istana Yuntian, menunggumu datang. Kunsu tergerak oleh ini. Banyak orang yang terlihat serius. Mereka tahu bahwa jika Istana Yuntian memenangkan pertempuran, Kunsu akan kembali memegang kendali mereka dan Cloud Heaven Tirk juga akan menjadi Raja Kunsu. Sekte teratas Kunsu melawan kultivator teratas Kunsu. Pertempuran ini pasti akan luar biasa dan akan dicatat dalam sejarah. Siapapun yang menang akan menjadi Raja Kerajaan, kata seorang mantan Master Sekte. Banyak orang pergi ke Istana Yuntian dari segala arah. Pertempuran ini jauh lebih penting daripada pertempuran yang terjadi di Gunung Kunwu. Ini adalah pertarungan antara Kunsu dan dunia fana, artinya itu akan menentukan nasib kedua dunia. Kita sedang menyaksikan momen bersejarah. Seseorang mendongak dan bergumam, hari pertempuran sudah dekat. Selama 10 hari itu, Putri Kerajaan Selatan berkunjung untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia mengikuti Chen Fan ke Istana Dewa Salju sebelumnya tetapi Raja Roh Api langsung memintanya untuk kembali. Chen Fan bukan lagi yang disebut sebagai kultivator paling kuat di Kunsu. Dia adalah musuh seluruh dunia. Siapapun yang tinggal bersamanya juga akan dianggap sebagai musuh. Qi Qingwei juga pergi. Master Sekte dari Sekte Esensi Campuran memerintahkannya untuk segera kembali, atau dia akan dihukum karena pengkhianatan. Jadi, Qi Qingwei harus pergi. Qi Mufeng juga melakukan perjalanan ke istana untuk menjemput Qi Siwer. Qi Siwer menangis dan tidak ingin pergi sama sekali. Namun Chen Fan menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan selalu menjadi gurunya. Setelah itu, Qi Siwer akhirnya pergi. Banyak teman Chen Fan di alam Kunsu meninggalkannya dan para murid Istana Dewa Salju menganggapnya sebagai musuh terbesar mereka. Jika mereka tidak takut padanya, mereka pasti sudah mencoba membunuhnya. Pada akhirnya, hanya Lu Yansui yang ada di sana bersama Chen Fan. Mengapa aku merasa seperti wabah? Chen Fan tersenyum. Tapi aku cukup menikmati momen ini. Seluruh dunia menentangmu. Semua orang pergi dan hanya aku yang ada di sampingmu. Kita hanya punya satu sama lain di dunia ini, kata Lu Yansui. Kamu harus tahu kalau musuhku ada di mana-mana di Kunsu sekarang. Sangat berbahaya jika tetap bersamaku. Begitu aku keluar dari pintu ini, orang-orang akan mencoba membunuh, mengepung, dan menyerangku. Aku sekarang orang luar dan mereka akan melakukan apa saja untuk melenyapkanku, kata Chen Fan serius. Saya tidak keberatan, Lu Yansui berkata, dengan tegas. Matanya dipenuhi dengan tekad dan dia menatap Chen Fan seolah dia tidak akan berubah pikiran apapun yang terjadi. Besar, Chen Fan kemudian menjawab, bahkan jika musuhku ada di seluruh dunia, terus kenapa? Aku bisa menghancurkan dunia dengan satu tangan. Tanggal 20 Desember tahun 2012. Chen Fan pergi ke Istana Yuntian sendirian. Istana Yuntian dibangun di pusat Kunsu, sesuai dengan statusnya yang tiada taraf. Istana itu berdiri di atas kota metropolitan bernama Ibu Kota Surgawi dan merupakan kota terbesar di Kunsu. Sementara itu, banyak kultivator dari seluruh Kunsu sedang berkumpul di Ibu Kota Surgawi. Ibu Kota Surgawi dipenuhi oleh para penggarap dari semua sekte agung. Seluruh Ibu Kota Surgawi telah berubah menjadi lautan kultivator yang mendidih. Akankah Chen Beixuan datang sesuai janjinya? Saya mendengar dari teman-teman saya dari Istana Dewa Salju bahwa Chen Beixuan sedang dalam perjalanan menaiki naga air putih. Ini akan menjadi pertempuran abad ini. Jika Kunsu kalah dalam pertempuran, kita semua akan ditindas. Banyak kultivator dari Kunsu yang bergumam satu sama lain.
Adakah yang bisa menjelaskan kepadaku bagaimana dunia fana menghasilkan orang yang begitu kuat? Aku pikir mereka tidak memiliki spirit ki dan bahkan keadaan abadi adalah pemandangan langka di sana, beberapa orang bertanya-tanya. Siapa yang tahu, mungkin itu kehendak Tuhan. Saya lebih mementingkan persiapan istana Yuntian, keluh orang lain. Banyak orang khawatir dengan pertempuran yang akan datang. Chen Fan terlalu kuat. Dia telah mengalahkan Master Sekte Mistik Azure dan melawan harta karun roh dengan tangan kosong. Dia adalah seorang jenius yang langka bahkan menurut standar Kunsu. Banyak orang bertanya-tanya apakah istana Yuntian bisa bertahan melawan Chen Fan. Seseorang mendengus dan berkata, "Hehe, kekuatan istana Yuntian berada di luar imajinasimu. Mereka memiliki 3 penguasa tertinggi dan harta yang sangat kuat. Rumor mengatakan bahwa istana Yuntian dijaga oleh langit yang abadi. Jika itu masalahnya, aku ragu Chen Beixuan bisa selamat dari pertarungan." Beberapa orang hendak membantah si pembicara, tetapi melihat kepala berambut ungu dan api di matanya, semua orang terdiam. Hati-hati, itu adalah anggota keluarga Xi di lembah Ventian. Saya tidak menyangka mereka ada di sini. Saya yakin mereka marah karena kematian 2 ahli waris elit mereka. Banyak orang menundukkan kepala dan berjalan pergi. Keluarga Xi bukan satu-satunya yang ada di sana. Segera, banyak sinar cahaya mendarat di kota dari segala arah. Tuan dari Gunung Leiyin, Sekte Esensi Campuran, Sekte Guntur Surgawi, dan Sekte Dasi telah tiba. Semua sekte yang diagungkan, kecuali Istana Dewa Salju semuanya telah mengirimkan prajurit terkuat mereka ke kota. Para dewa tingkat bumi dari sekte-sekte ini disambut di Istana Yuntian. 1, 2, 3, surga. Ada lebih dari 50 dewa tingkat bumi yang berkunjung. Termasuk dari Istana Yuntian, akan ada lebih dari 70 dewa tingkat bumi, seru seorang lelaki tua. Pertempuran ini adalah peristiwa paling penting di Kunsu, bahkan dewa tingkat bumi yang sedang mengasingkan diri pun ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Chen Beixuan terlalu sombong. Kekuatan gabungan dari para master sekte dan para tetua dari 7 sekte agung bahkan akan menghalangi Dewa Langit. Apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa bertahan melawan mereka sendirian? Kata seorang murid dari Sekte Guntur Surgawi. Dari semua sekte dan faksi di Kunsu, Sekte Guntur Surgawi adalah korban terbesar Chen Fan. Cahaya cemerlang bersinar terus-menerus di atas langit, masing-masing melambangkan kedatangan dewa tingkat bumi. Pada akhirnya, jumlah dewa tingkat bumi telah mencapai lebih dari 100. Lingkaran cahaya mereka menerangi langit di atas. Istana Yuntian, pertemuan 100 orang bijak. Sudah lama sekali sejak terakhir kali peristiwa penting ini terjadi, seru banyak orang dalam benak mereka. Rasa bangga muncul dari hati mereka. Begitulah adanya, para dewa tingkat bumi itu adalah tulang punggung Kunsu, dan pembela paling pemberani di dunia ini. Qi Mufeng tiba di ibu kota surgawi bersama dengan saudari keluarga Qi di belakangnya. Mereka menginap di hotel karena tidak diundang ke Istana Yuntian. Qi Xiuer menatap Istana Yuntian sambil berpikir. Qi Qingwei menghela nafas dan meratapi pikirannya. Xiuer, kemungkinannya melawan Chen Beixuan kali ini. Keputusan ayah untuk menjauhkanmu darinya adalah yang terbaik. Jika Chen Beixuan gagal, keluarga Qi akan ikut bersamanya. Tidak ada yang terlalu percaya pada Chen Fan. Chen Fan akan menantang semua penguasa dunia, sebuah tindakan bunuh diri. Sementara itu, di dalam Istana Yuntian, langit-langit besar aula besar istana ditopang oleh tiang-tiang besar yang tak terhitung jumlahnya yang dihiasi motif naga. Banyak pelayan menarik sibuk, membawakan makanan penutup dan minuman untuk lebih dari 100 orang bijak yang berkunjung. Energi mengalir di sekitar orang bijak itu. Beberapa berwarna ungu sementara yang lain berwarna emas. Kepala meja ditempati oleh 10 orang bijak dengan sikap sombong, semuanya dikelilingi oleh cahaya ilahi cemerlang yang menunjukkan kekuatan mereka yang menghancurkan dunia. Mereka adalah 10 penguasa tertinggi. Master Sekte Azure Mistik dan Peritain ada di antara mereka. Saya menghargai kalian semua yang telah berusaha keras untuk mendukung saya. Seorang pria parubaya yang duduk di kursi singgasana perlahan bangkit. Jubah naga sutra emas jatuh ke kakinya. Putra sang pencarian tampak sangat mirip dengannya, tetapi energinya jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan putranya. Penampilannya memiliki sikap yang agung, seolah-olah dia mengatur nasib orang bijak dan iblis. Pencarian Cloud Heaven, dia adalah penguasa Istana Yuntian, salah satu prajurit terkuat di Kunsu. Tuanku, Anda terlalu rendah hati.
Chen Beixuan telah menginjak-injak kita semua, kita harus meminta pertanggungjawabannya, kata Dewa Tingkat Bumi Jiuming. Suaranya bagaikan gemuruh guntur yang menggetarkan balok-balok di langit-langit. Memang benar, jika kita bertarung sendirian, Chen Beixuan akan memilih kita satu persatu, kata Dewa Tingkat Bumi dari Sekte Esensi Campuran. Ucapannya disetujui oleh banyak orang lainnya. Kekuatan gabungan dari lebih dari 100 dewa tingkat bumi bahkan dapat menggulingkan sekte besar dengan mudah, apalagi Chen Fan. Selama tingkat pencapaian Chen Fan tetap di bawah alam langit abadi, dia tidak akan pernah bertahan melawan kekuatan mematikan mereka. Sudah lama sejak orang bijak Kunsu merasa begitu percaya diri. Chen Beixuan, kamu mempunyai terlalu banyak musuh. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan gabungan kekuatan semua prajurit paling mematikan di Kunsu. Cloud Heaven Tirk mendengus dalam benaknya dan merasa cukup senang dengan prospek pertarungan tersebut. Master Sekte Azure Mistik duduk diam, menikmati anggur di cangkirnya. Cahaya di matanya bersinar lebih terang setiap detiknya. Sementara itu, wajah Peritaihan sangat dingin dan tatapannya begitu tajam hingga mampu menembus udara. Bahkan saat orang bijak saling menepuk bahu satu sama lain, mereka mendengar hembusan angin kencang dari luar, lalu gelombang seruan. Mereka tahu Chen Beixuan telah tiba. Chen Fan akhirnya tiba. Dia berdiri di atas naga air putih sepanjang 100 meter yang membawanya melintasi langit, mengikuti jejak turbulensi putih. Lu Yansui berdiri di sampingnya. Ketika mereka tiba di Istana Yuntian, mereka menyadari bahwa istana itu sangat besar. Istana itu melayang di atas awan, tampak seperti pelataran surga. Bangunan-bangunan megah saling terhubung dan membentuk suatu kompleks yang luas. Cahaya terang memancar dari atap gedung yang berkilauan, memperlihatkan kekuatan mematikan yang berkumpul di istana. Tepat di bawah istana terdapat kota luas yang setidaknya 10 kali lebih besar dari kota manapun di Kunsu. Kemunculan naga air putih telah menarik perhatian semua orang. Teriakan dan sorakan mereka melonjak ke langit, tapi Chen Fan nyaris tidak melirik ke arah kerumunan. Dia melihat ke kejauhan dan berbicara, "Saya Chen Beixuan dari bumi, di sini untuk bertemu dengan pemimpin Istana Yuntian." Kata-kata keluar dari mulutnya dengan suara menggelegar yang bergema di langit. Suara tersebut menjadi padat saat gelombang suara menjadi gelombang kejut. Ketika kekuatan tersebut menghantam Istana Yuntian, hal itu menimbulkan perisai energi, mengungkapkan banyak prasasti Daois. Para penjaga Istana Yuntian dengan cepat menyalakan arai Dharma untuk menangkal serangan suara. Namun, para penonton di lapangan kurang beruntung dan banyak dari mereka pingsan setelah penyerangan tersebut. Gelombang kejut menekan tanah, memecahkannya di banyak tempat. Masuknya Chen Fan secara dramatis membuat takut banyak orang. Begitu kuatnya Chen Fan sehingga dia bisa mengguncang tanah bahkan tanpa menggunakan kekuatan suci apapun. "Tuan ada di sini," Qi Xiuer mendongak, wajahnya berseri-seri. Qi Qingwei, Bai Suxian, dan Putri Kerajaan Selatan semuanya memandang pemuda itu ketika emosi yang kuat namun rumit muncul di dalam diri mereka. "Rekan kultivator Chen, selamat datang." Suara damai terdengar dari Istana Yuntian. Suara itu meringankan rasa sakit mereka yang diserang oleh gelombang suara Chen Fan seperti hujan musim panas yang melanda bumi yang hangus. Cloud Heaven Tirk menunjukkan kemampuannya kepada semua orang. Mantra yang baru saja dia ucapkan tidak kalah canggihnya dengan mantra Master Sekte Mistik Azure. Chen Fan tidak terpengaruh oleh level lawannya. Dia mendaratkan naga itu di alun-alun besar tepat di depan Istana Yuntian tempat para dewa tingkat bumi berkumpul. Pembangkit tenaga listrik itu dipimpin oleh 10 penguasa tertinggi. Wajah Lu Yansui berubah setelah melihat kekuatan lawan saat dia meremas tangan Chen Fan. Bahkan naga air putih pun takut dengan kehadiran begitu banyak orang bijak yang kuat. "Chen Beixuan, kamu seharusnya tidak datang." Seorang tetua dari Sekte Guntur Surgawi mencibir. "Siapa kamu sebenarnya?" Chen Fan menyipitkan matanya. Kata-kata Chen Beixuan membuat marah orang tua itu, membuat wajahnya memerah. Dewa tingkat bumi Jiuming menyeringai dan berkata, "Kamu mungkin tidak mengenalnya, tapi kamu pasti mengenalku. Kamu membunuh ketua sekteku, dan membantai murid-muridku, kamu akan membayar kejahatan itu hari ini." Dewa tingkat bumi Jiuming adalah tetua dari Sekte Guntur Surgawi, sehingga ia dapat berbicara atas nama Sekte Guntur Surgawi. "Jadi, apakah kalian semua terlibat dengannya?" Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan mengamati kerumunan.
Jika kamu menyerah sekarang dan hidup dalam kurungan di dalam Gunung Leyin selama 300 tahun setelah melepaskan seni tubuh Dharmamu, aku bisa menjaminmu dan membuat semua orang mengampuni nyawamu, kata guru Dewa Gajah. Biksu licik, Chen Beixuan, aku tidak membutuhkan seni penempaan tubuhmu dan aku juga tidak akan memenjarakanmu. Jika kamu menyerahkan kekuatan Dewa Apimu, dan berjanji untuk tidak pernah memasuki Kunsu, aku juga bisa menjaminmu, kata tuan keluarga dari keluarga Si. Master sekte lainnya juga mengusulkan solusi mereka sendiri. Ada yang meminta harta Dharma Chen Fan dan ada yang menginginkan lukisan Kun Peng Divine milik Chen Fan. Di mata master sekte itu, Chen Fan adalah sepotong daging di talenan. Master sekte Azure Mystic dan Cloud Heaven Dutch tetap diam saat mereka menatap Chen Fan seperti binatang lapar. Apakah kalian sudah selesai? Chen Fan akhirnya memecah kesunyiannya dengan seringai mengejek di wajahnya. Saya hanya meminta satu hal. Saya ingin alam Kunsu berlutut di hadapan saya. Jika tidak, saya akan membantai semua orang di Kunsu. Keheningan mematikan menyelimuti alun-alun. Semua orang memandang Chen Fan seolah-olah mereka sedang melihat pria gila.